Jangan lupa ya, hafalin suratnya beserta artinya. Minggu depan Ibu tes satu-satu, oke? Baik, Bu. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Ih, kesel banget sih. Hafalan lagi. Ada aja yang harus dihafalinnya. Coba kalau dulu aku keterima di SMA itu. Tahu gini mah, mending gak sekolah aja. Priscilla, Ibu dengar dari wali kelas kamu dan juga guru-guru yang lain kalau kamu ini suka nggak ngerjain tugas, khususnya tugas-tugas pelajaran agama. Itu kenapa ya? Apakah kamu ada masalah? Coba cerita sama Ibu supaya kita bisa mencari solusinya sama-sama. Gak ada apa-apa kok Bu, emang males aja. Kalau nggak ada apa-apa, kok bisa berkali-kali? Ini udah kesekian kalinya loh laporan ke Ibu. Beneran Bu, aku baik-baik aja kok, Ibu gak usah khawatir. Emang lagi menyesuaikan aja. Lain kali kalau ada tugas itu dikerjakan ya. Untuk kali ini Ibu maafkan, tapi kalau sampai terjadi lagi, Ibu udah nggak bisa mentolerir. Kalau gitu, saya udah balik ke kelas kan Bu? Ya udah, silakan. Permisi, Bu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum. Rajin amat, Pi. Priscilla, biasa buat setoran. Oh, Kok kamu gak ngapalin sih? Nanti dimarahin lagi loh sama Bu Winda. males nanti aja. Kebiasaan. Oh iya, kenapa tadi kamu dipanggil lagi ke guru BK? Biasa, banyak yang laporan. Kalau aku jarang ngerjain tugas. Masa? Perasaan kamu rajin deh ngumpulin tugas. Tugas pelajaran agama. Oh, tapi iya sih. Kamu itu rajin dan pinter loh. Tapi kalau di pelajaran agama sedikit males. Karena pelajaran agama itu bukan passion aku. Apalagi yang ngapalin surat-surat sama hadis-hadis gitu. Bikin pusing. Bukannya setiap pelajaran ada hafalannya ya? Ya iya sih, tapi yang gak Arab-Arab gitu gak suka aku. Jadi, kamu gak suka belajar agama? Bukan gitu. Mapel agama di sekolah itu kebanyakan, Pi. Aku kan gak pernah sekolah di madrasah. Kalau di sekolah umum, pelajaran agamanya itu cuma satu. Ini pelajaran agama seabreg. Gimana gak pusing? Untung gak pingsan aku. Ya, namanya juga madrasah. Di mana-mana, madrasah itu banyak pelajaran agamanya. Kalau kamu mau banyak main, ke TK aja sana. Bukan gitu, Pi. Gini ya, gak semua orang itu mau belajar agama sebanyak itu. Ya, lagian terserah orangnya aja gak sih mau belajar agama apa enggak. Toh, kembali ke tujuan hidupnya masing-masing. Ya enggak? Tapi, kalau misalkan kita aja yang muslim enggak belajar tentang agama kita sendiri, terus siapa dong yang belajar tentang Islam? Emang yang kayak tadi penting banget ya buat dilakuin. Kalau dibilang penting, mungkin aja udah jadi kebiasaan juga. Menolak saran dari guru maksudnya. Hormat pada guru sih, ada namanya. Meskipun gurunya hanya lawan jenisnya beda, lo hormat dong namanya. Kan kata syariatnya begitu, menghargai guru juga. Siapa tahu beliau lagi ada wudhu. Aku gak betah sekolah di sini. Tuh poin amat, baru juga duduk. Kamu gak kesel apa? Dikit-dikit gak boleh inilah, gak boleh itulah. Masalah gak pakai ciput lah, gak sesuai syariat lah. Semuanya aja dipermasalahin. Kenapa? Gak suka? Ya lagian ribet banget pakai larangan ini itu. Gimana mau belajar? Udah bete duluan. Ya, namanya juga. Madrasah, sekolah islami, tempat anak-anak soleh. Ya, siapa juga yang bilang kayak gitu? Aku heran tahu Sal, kenapa anak-anak madrasah dicap sebagai anak-anak yang islami, yang udah pasti soleh. Kan gak semuanya kayak gitu. Kalau gitu, berarti anak-anak luar yang sekolah di sekolah umum bukan anak soleh dong. Soleh itu kan tergantung pribadi masing-masing. Mau kamu sekolah di madrasah kek, mau kamu pesantren kek, soal soleh enggaknya itu kembali lagi ke diri kamu sendiri. Madrasah itu gak menjamin semua muridnya soleh. Madrasah itu hanya membimbing. Soal jadi baik atau enggaknya, back to yourself.
Terus kalau gitu kenapa harus ada madrasah? Kalau ujung-ujungnya semua sekolah itu sama. Dan kenapa anak madrasah itu dicap sebagai anak yang pasti soleh dan paham agama? Kamu harus tahu, Sal. Orang-orang yang kayak aku yang dipaksa masuk ke sini, yang ada malah jadi malas belajar. Madrasah itu cuman fasilitas, Sil. Fasilitas buat belajar, sama kayak sekolah lainnya. Bedanya, di sini kamu gak hanya belajar ilmu dunia, tapi juga ilmu akhirat. Jadi anak-anak di sekolah umum gak akan tahu ilmu akhirat gitu? Ilmu akhirat kan gak cuma ada di madrasah, di pesantren, pengajian, di buku juga banyak. Kalau adab, Adab itu udah diajarin ke kita dari kita kecil. Tapi di madrasah, karena memang dari awal udah berbasis islami, ya pelajaran adabnya lebih lengkap dan lebih diutamakan. Karena adab itu di atas ilmu. tapi kan gak semua orang sealim kalian. Loh, kok malah ketawa sih? Aku lagi serius loh ini. Sil, madrasah itu bukan tempat buat orang-orang alim. Madrasah itu tempat buat orang yang mau belajar segala ilmu sekaligus memperdalam ilmu agamanya. Bukannya mempelajari ilmu agama itu tergantung tujuan hidup masing-masing orang ya? Emang tujuan hidup kamu apa? Jadi kaya, sukses? Bukan masuk surga. Tapi kalau misalkan kita aja yang muslim nggak belajar tentang agama kita sendiri, terus siapa dong yang belajar tentang Islam? Emang tujuan hidup kamu apa? Jadi kaya, sukses? Bukan masuk surga. Namaku Priscilla. Aku belajar di sebuah sekolah bernama madrasah. Bukan keinginanku untuk menginjakan kaki di sini, tapi di sini aku belajar banyak hal. Madrasah sama dengan sekolah lainnya, tapi juga berbeda. Di sini kamu akan menemukan hal-hal yang membuatmu bingung, aneh, asing, entah apa sebutannya. Mungkin kamu akan kesal, mungkin saja tidak betah, seperti aku. Tapi di sini aku tahu bahwa aku adalah satu dari sekian banyak orang yang beruntung karena bisa mendapat ilmu akhirat dengan mudah tanpa perlu jauh-jauh mencarinya. Kepo. Udah waktu zuhur, sholat yuk. Sebentar. Selama, ayo.